Tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, Subtema 3 Bersatu Kita Teguh, muatan pelajaran SDDT kelas 6. Kita masih membahas KD 3.3 tentang pola lantai. Kita sudah mempelajari bersama tentang gerak tari, pola lantai dalam gerak tari, macam-macam pola lantai. Kita ulang kembali. Gerak tari. Gerak tari merupakan unsur yang penting di dalam suatu tarian. Gerak tari dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama tari klasik, yaitu tarian yang menirukan aktivitas manusia atau gerakan hewan dengan mengikuti pola-pola tertentu. Misalnya pada tari serinci, tari topeng, tari bedaya, tari golek menang. Yang kedua, tari kerakyatan. Tari ini juga menirukan kegiatan dan emosi manusia, dan tarian ini menjadi adat atau kebiasaan dari suatu daerah. Di antaranya tari reok Ponorogo, tari ketupilu, dan tari piring. Yang ketiga, tari kreasi modern, di mana tarian ini merupakan inovasi gerakan dari tarian yang sudah ada yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Di antaranya tari kipas pakarena, tari merak, dan tari pecak. Pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan tari. Dengan adanya pola lantai, tarian yang ditarikan akan menjadi lebih rapi, lebih indah, dan lebih menarik. Ada 2 jenis pola lantai, yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Pola lantai garis lurus meliputi garis horizontal, vertikal, diagonal, zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Sedangkan pola lantai garis lengkung meliputi garis lingkaran, angka 8, lengkung ke depan, dan lengkung ke belakang. Pola lantai pada gerak tari yang pertama pada tari tunggal, di mana tarian tunggal dilakukan oleh 1 orang penari, dan pola lantai yang digunakan pada tari tunggal adalah pola lantai garis lurus yang meliputi garis vertikal, horizontal, dan diagonal. Tari berpasangan yang dilakukan oleh 2 orang penari, pola lantai yang digunakan adalah pola lantai garis lurus yang meliputi garis vertikal, horizontal, dan diagonal. Tari berkelompok dilakukan oleh 2 orang atau lebih atau secara berkelompok, dan pola lantai yang digunakan adalah pola lantai garis lengkung yang meliputi garis lingkaran, angka 8, lengkung ke depan, dan lengkung ke belakang. Kita ingat kembali pola lantai pada tari piring. Tari piring berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tarian ini menceritakan tentang tahapan kegiatan dalam menanam padi yang melambangkan suasana gotong royong dan kerjasama dalam masyarakat. Pola lantai yang digunakan pada tari piring ini ada 3 macam, yaitu pola lantai horizontal, pola lantai vertikal, dan pola lantai lingkaran. Selanjutnya kita akan mempelajari pola lantai dan gerakan pada tari merak. Tari merak berasal dari daerah Jawa Barat. Gerakan dalam tari merak termasuk gerak tari klasik, yaitu menirukan kegiatan manusia atau hewan yang terpilih, yaitu merak, dan mempunyai pola-pola gerakan tertentu. Tari merak biasanya diperagakan secara berkelompok. Gerakan-gerakan pada tari merak. Gerakan yang pertama menggunakan pola lantai horizontal, di mana penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke arah samping.
Gerakan kedua yaitu menggunakan pola lantai garis lurus diagonal saling berhadapan. Gerakan ketiga menggunakan pola lantai garis lurus diagonal saling berlawanan arah. Yang keempat, gerakan dengan pola lantai garis melingkar, di mana penari melakukan gerakan secara melingkar dan menghadap ke arah luar. Mempraktikkan gerak dan pola lantai tari merak. Kalian bisa mempraktikkan tari merak secara sederhana dengan tahapan yang pertama, mengangkat kedua tangan, kedua menurunkan kedua tangan, ketiga mengasutkan tangan dan kaki, keempat menggerakkan tangan kanan ke atas dan ke bawah, gerakan kelima menggerakkan tangan kiri ke atas dan ke bawah. Selamat mencoba anak-anak.